Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mahasiswa semua, berjumpa kembali dalam mata kuliah Sains, Teknologi, Lingkungan, dan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke materi mengenai pengembangan dan implementasi model sains teknologi dalam pembelajaran. Setelah pada materi sebelumnya, kita sudah banyak mempelajari bagaimana hubungan antara sains teknologi dengan masyarakat, sains teknologi dengan lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mempelajari mengenai seperti apa implementasi dari sains teknologi tersebut dalam konteks pembelajaran. Nah, berkaitan dengan konteks pembelajaran, ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa implementasi sains dan teknologi dalam terhadap lingkungan dan masyarakat itu konteksnya adalah melalui pendidikan sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Nah, jadi bagaimana sebenarnya saling temas itu ya, sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat itu diimplementasikan tentunya melalui pendidikan sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Nah, dalam konteks pendidikan sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat ini sebenarnya ada dua hal gitu ya. Yang pertama adalah sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat ini dipandang sebagai sebuah pendekatan pembelajaran ya tentunya. Kemudian yang kedua, sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan ini dipandang sebagai sebuah model pembelajaran gitu ya. Nah, jadi sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat ini dalam konteks pendidikan ini gitu ya, bisa dipandang sebagai sebuah pendekatan pembelajaran, bisa juga lebih spesifik dipandang sebagai sebuah model pembelajaran. Memang kita ketahui bersama bahwa ketika kita menggunakan pendekatan gitu ya, tentunya model-model yang kita gunakan pun kan beragam begitu. Nah, tapi ketika kita menggunakan sebuah model pembelajaran ya, maka kita bisa juga gitu menggunakan berbagai macam pendekatan-pendekatan pembelajaran gitu ya. Dalam hal ini ya konteksnya tentunya adalah kalau modelnya itu model pembelajaran sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan gitu, maka pendekatannya ya sudah jelas ya, pendekatan pembelajaran sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan. Nah, dua hal inilah yang akan kita pelajari gitu ya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita pelajari dulu mengenai pendekatan pembelajaran sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan, atau sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat itu sebagai sebuah pendekatan gitu ya. Nah, ini yang kita pelajari. Sedangkan untuk model pembelajaran sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan mungkin kita pelajari pada kesempatan berikutnya. Nah, seperti apa sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan ini dipandang sebagai sebuah pendekatan? Nah, STM atau sains, teknologi, masyarakat sebagai suatu pendekatan, ya, ini merupakan cara pandang. Cara pandang untuk memecahkan permasalahan dalam pendidikan sains. Karena memang awalnya pendidikan sains itu hanya kecenderungannya itu adalah menghafal konsep begitu ya, tidak kontekstual gitu. Nah, kemudian ada sebuah inovasi baru, cara pandang baru, bagaimana caranya agar pembelajaran sains itu lebih kontekstual, berbasis masalah gitu. Nah, masalah-masalah yang diangkat ini
dalam konteks sains teknologi dan masyarakat ini tentunya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan teknologi dalam konteks masyarakat dan juga dampak teknologi terhadap lingkungan hidup. Masalah-masalah itulah yang dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Nah, jadi awalnya memang seperti itu ya, permasalahan di pendidikan sains gitu. Jadi kecenderungannya itu kan menghafal gitu, tidak melatih keterampilan proses. Kemudian ada gerakan perubahan baru gitu ya dalam bidang pendidikan gitu. Sehingga muncullah sebuah pendekatan baru yang disebut sebagai pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup. Nah, sains teknologi masyarakat ini berusaha untuk menjembatani materi yang dibahas di dalam kelas dengan situasi dunia nyata di luar kelas yang menyangkut perkembangan teknologi dan situasi sosial kemasyarakatan. Nah, ini konteksnya ya. Jadi kan pendekatan ini menjadi sebuah jembatan gitu ya antara konteks teori yang dibahas di dalam kelas dengan permasalahan-permasalahan yang ada ya di dunia nyata gitu ya. Yang tentunya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan situasi sosial kemasyarakatan ya sebagai sebuah dampak dari penerapan teknologi tersebut gitu ya. Kan di awal-awal kita sudah berbicara mengenai bagaimana teknologi itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan sains gitu ya. Ternyata kan teknologi itu memberikan dampak juga gitu terhadap sosial kemasyarakatan, kemudian juga memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. Nah, sehingga muncul masalah-masalah baru yang berkaitan dengan penerapan teknologi ya, yang memberikan dampak negatif terhadap sosial kemasyarakatan dan juga terhadap lingkungan hidup. Nah, masalah-masalah itu yang perlu diangkat gitu dalam konteks pembelajaran gitu ya, melalui sebuah pendekatan. Jadi pendekatan ini merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan gitu, antara teori dengan masalah-masalah nyata sebagai dampak dari penerapan teknologi. Gitu. Di mana dalam hal ini ciri khas dari pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup ini konteksnya ada 4 gitu ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di daerahnya serta dampaknya. Nah, jadi pembelajarannya tentunya sudah jelas ya, berangkat dari permasalahan. Apa permasalahannya? Ya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penerapan teknologi terhadap sosial kemasyarakatan, penerapan teknologi terhadap lingkungan hidup gitu. Konteks masalahnya itu gitu ya. Nah, jadi berangkat dari masalah. Nah, kemudian menggunakan sumber-sumber setempat, narasumber ataupun bahan-bahan untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam rangka pemecahan masalah. Nah, sumber-sumber belajarnya pun itu harus kontekstual. Nah, ini ya. Jadi salah satu cirinya itu ya kontekstual itu gitu. Di samping ciri yang lainnya konstruktivis, kontekstual, berbasis masalah gitu. Ini cirinya gitu. Jadi ketika kita hendak mengangkat kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan sebagai akibat dari dampak teknologi dan juga dampak teknologi terhadap lingkungan hidup, maka itu harus yang paling dekat dengan siswa gitu ya. Itu harus seperti itu gitu. Harus yang paling dekat dengan siswa, harus yang memang dipahami oleh siswa gitu. Karena di sini kan harus menggunakan sumber-sumber setempat, sumber-sumber lokal gitu. Baik narasumber ataupun bahan-bahan pembelajarannya tentunya. Nah, ini ya yang ada di sekitar siswa yang paling dekat gitu. Kemudian peserta didik terlibat secara aktif dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah. Jadi student center sudah jelas ya. Karena kan memang basis dari ataupun dasar dari pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan ini dasarnya itu adalah konstruktivis gitu ya. Nah, siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan ya, dalam rangka memperoleh pemahaman. Maka sudah jelas ketika siswa mengkonstruksi sendiri berarti ya
Ini adalah student center. Peserta didik terlibat secara aktif. Kemudian penekanan pada keterampilan proses, mengamati misalnya atau mengobservasi gitu ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang memang menjadi bagian penting dari pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup. Nah, ini kira-kira ciri khasnya seperti ini gitu ya. Menggunakan masalahnya itu adalah masalah nyata yang memang benar-benar terjadi di sekitar siswa gitu ya. Yang tentunya berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, berkaitan dengan lingkungan hidup. Kemudian sudah jelas peserta didik terlibat secara aktif, penekanan pada keterampilan proses. Nah, ini ciri khasnya ya yang membedakannya dengan jenis pendekatan-pendekatan pembelajaran yang lainnya tentunya. Baik, kita lanjutkan. Nah, lalu seperti apa sebenarnya konsep dari pendekatan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan hidup? Memang awalnya gitu ya, pendekatan ini disebut sebagai pendekatan sains, teknologi, masyarakat. Jadi belum ada konteks lingkungannya gitu ya. Tapi memang seiring dengan perkembangan gitu ya, maka konteks lingkungan dimasukkan ke dalam pendekatan ini gitu. Karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa lingkungan hidup pun itu diberikan dampak gitu ya. Jadi teknologi itu memberikan dampak juga terhadap lingkungan hidup, tidak hanya terhadap sosial kemasyarakatan. Sehingga masalah-masalahnya jadi lebih berkembang lagi gitu ya. Awalnya memang hanya berbasis pada sosial kemasyarakatan, dampak dari penerapan teknologi. Tapi berikutnya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup gitu, sebagai akibat dari penerapan teknologi. Gitu. Nah, kalau kita lihat konsep yang pertama, ini disebut sebagai pembelajaran sains dan teknologi ya. Karena konteksnya kan ini, pembelajaran sains dan teknologi dalam konteks pengalaman manusia. Nah, pengalaman manusia ini tentunya adalah berbasis masalah tadi gitu ya. Jadi pembelajarannya sudah jelas, pembelajaran berbasis masalah. Nah, pembelajarannya adalah pembelajaran sains dan teknologi gitu ya. Nah, kemudian konsep yang berikutnya, pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan isu-isu sosial dan teknologi yang ada di lingkungan siswa sebagai pemicu dalam pembelajaran suatu konsep. Nah, jadi isu-isu sosial gitu ya. Nah, ini kan seperti yang saya katakan tadi, memang awalnya itu fokusnya ke sosial kemasyarakatan. Maka konteks permasalahannya pun ya adalah permasalahan-permasalahan yang diangkat yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan gitu, yang nanti menjadi bahan untuk kegiatan pembelajarannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang ketiga ya. Suatu pola pembelajaran yang menyangkut pengalaman manusia, isu-isu sosial, teknologi dan masyarakat, serta dampaknya terhadap lingkungan, sehingga pembelajaran menjadi lebih nyata. Nah, ini ya. Berarti kan sudah masuk di sini unsur lingkungan hidup gitu. Jadi tidak bisa kita kesampingkan gitu ya, lingkungan hidup itu pun ya diberikan dampak gitu ya dari penerapan teknologi itu gitu. Nah, jadi pola pembelajaran di sini ya, pola pembelajaran yang menyangkut pengalaman manusia berbasis masalah gitu ya. Nah, ini konsep yang ketiga. Kemudian ada konsep yang berikutnya yang dikemukakan oleh NSTA ya. Nah, ini disebutkan bahwa pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup itu adalah suatu proses pembelajaran yang senantiasa sesuai dengan konteks pengalaman manusia. Nah, ini kan sesuai dengan konteks pengalaman manusia, berarti sudah jelas ya, berbasis masalah, masalah-masalah nyata gitu. Belajarnya itu tidak hanya belajar teori ya, tapi berbasis pada permasalahan-permasalahan nyata. Nah, dalam pendekatan ini siswa diajak untuk meningkatkan kreativitas, sikap ilmiah, menggunakan konsep dan proses-proses sains dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang pembelajarannya berbasis masalah,
maka tidak menutup kemungkinan akan dilatih keterampilan-keterampilan baru gitu ya, model kreativitas, sikap ilmiah gitu ya. Nah, ini pun memang sebuah terobosan baru ya, seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa memang munculnya pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup ini adalah akibat dari permasalahan di pembelajaran sains yang memang terlalu teoritis gitu. Tidak melatih kreativitas, kurang mengembangkan sikap ilmiah gitu ya. Kemudian muncullah terobosan baru gitu ya. Terobosan baru pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah nyata gitu ya. Ternyata dengan cara seperti itu tentunya memberikan ruang terhadap pengembangan kreativitas, pengembangan sikap ilmiah gitu ya. Termasuk juga proses sains ya. Termasuk metode ilmiah ataupun keterampilan proses masuk ke situ gitu ya. Jadi sains itu tidak hanya sekedar menghafal karena memang tidak untuk dihafal begitu ya. Tapi juga ketika siswa belajar sains, nah siswa juga harus tahu bagaimana ilmu pengetahuan dalam konteks sains itu diperoleh ya, melalui metode ilmiah. Gitu ya. Tentunya di sini akan dilatih nantinya adalah keterampilan proses. Gitu. Nah ini konsep yang keempat, kemudian konsep yang kelima, pendekatan yang dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sains dan teknologi itu masuk dan merubah proses-proses sosial di masyarakat dan bagaimana situasi sosial itu mempengaruhi perkembangan sains dan teknologi. Nah, ya. Jadi agar siswa memahami gitu, bagaimana sains, bagaimana teknologi. Nah, ini mungkin sudah lebih konsep ini sudah lebih spesifik ke dampak gitu ya, dampak dari perkembangan sains, perkembangan teknologi terhadap sosial kemasyarakatan. Nah, ya. Jadi agar siswa paham begitu bahwa ternyata dampak perkembangan sains dan teknologi itu gitu ya berpengaruh gitu terhadap konteks sosial kemasyarakatan sehingga memang siswa harus bijaksana gitu dalam menerapkan teknologi itu gitu ya. Nah, kemudian juga kan situasi sosial bisa mempengaruhi perkembangan sains dan teknologi, kebalikannya gitu ya. Jadi ini sudah lebih spesifik mengarah pada bagaimana gitu ya, agar siswa memahami oh ternyata sains dan teknologi itu memberikan dampak-dampak terhadap sosial kemasyarakatan ataupun lingkungan hidup tentunya gitu ya. Sehingga itu perlu disikapi gitu. Perlu dilatih hal-hal baru ataupun sikap-sikap baru dalam menghadapi dampak-dampak negatif dari perkembangan sains teknologi ya. Baik terhadap sosial kemasyarakatan maupun lingkungan hidup gitu. Nah, ini menurut Penn State ya. Ini sudah lebih spesifik mengarah ke sebenarnya pendekatan ini ya bertujuan untuk memberikan pemahaman gitu ya kepada siswa bahwa ternyata perkembangan sains dan perkembangan teknologi itu memberikan dampak terhadap sosial kemasyarakatan sehingga harus disikapi gitu ya. Nah, jadi kurang lebih itu ya ada 4 konsep dari pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup. Nah, lalu bagaimana karakteristik dari pendekatan ini? Jadi kurang lebih ada 4 karakteristik yang memang tentunya karakteristik ini pun beririsan dengan ciri khas tadi ya, yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, jadi ketika kita menerapkan pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup, tentunya karakteristik ini harus muncul gitu dalam kegiatan pembelajarannya. Gitu. Yang pertama adalah bahwa pendekatan ini menyiapkan individu-individu agar dapat menggunakan sains untuk memperbaiki kehidupan mereka sendiri dan untuk menghadapi dunia teknologi yang semakin meningkat dan kompleks. Nah, ini kan, jadi siswa itu harus bisa memahami gitu bahwa teknologi itu memberikan dampak gitu terhadap sosial kemasyarakatan, termasuk dirinya yang ada di dalam lingkungan masyarakat gitu ya. Jadi mempersiapkan individu-individu agar
melek sains, melek teknologi juga bisa memahami gitu ya. Bagaimana cara untuk menerapkan teknologi itu dalam kehidupan sehari-hari. Mensikapinya seperti apa gitu. Karena itu harus disikapi gitu ya. Karena kan seperti yang sudah kita diskusikan pada bagian sebelumnya gitu ya, ternyata kan ada dampak negatif juga dari penerapan teknologi itu terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap sosial kemasyarakatan gitu. Sehingga sikap-sikap positif harus ditanamkan dalam diri siswa. Nah, salah satunya melalui pendekatan ini gitu ya. Jadi cirinya, salah satu karakteristiknya itu adalah bahwa siswa yang belajar menggunakan pendekatan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan hidup itu ya diharapkan bisa memahami mengenai dampak-dampak positif dari perkembangan teknologi terhadap sosial kemasyarakatan maupun lingkungan hidup. Kemudian yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk menghadapi isu-isu teknologi atau masyarakat secara bertanggung jawab. Nah, ya. Ini juga konteksnya adalah sama, berkaitan dengan pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan yang disebabkan karena perkembangan teknologi terhadap sosial kemasyarakatan ataupun terhadap lingkungan hidup. Jadi siswa itu harus dipersiapkan gitu untuk bisa menghadapi bagaimana cara meminimalisir dampak-dampak negatif dari penerapan teknologi itu. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi batang tubuh ilmu pengetahuan dasar, di mana para peserta didik perlu menguasainya agar mampu secara cerdas menghadapi isu-isu sains, teknologi, dan masyarakat. Gitu ya. Nah, jadi diberikan pengetahuan-pengetahuan dasar, dibekali siswa-siswa itu tentang pengetahuan-pengetahuan dasar untuk menghadapi permasalahan-permasalahan teknologi terhadap sosial kemasyarakatan ataupun terhadap lingkungan hidup. Jadi harus dipersiapkan gitu. Jadi memang pendekatan ini mempersiapkan siswa dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan hidup. Jadi dibekali itu kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Maka pembelajarannya kan harus pembelajaran berbasis masalah sebenarnya. Kemudian yang keempat, menyediakan gambaran yang tepat dan teliti kepada para peserta didik tentang syarat-syarat dan kesempatan-kesempatan untuk menentukan dan memilih karir dalam ruang lingkup sains, teknologi, masyarakat. Nah, ya. Di samping konteksnya itu siswa dibekali pengetahuan, siswa dikembangkan sikapnya, ya, kreativitasnya yang berkaitan dengan sains, teknologi, masyarakat, juga pendekatan ini memberikan ruang kepada siswa gitu ya untuk lebih mengenal tentang jenjang karir yang memang bisa mereka peroleh ketika mereka mempelajari sains dan teknologi. Jadi konteksnya kan ke situ gitu. Jadi memberikan pengetahuan dasar, mengembangkan sikap, mengembangkan kreativitas, dan juga mengenali gitu ya. Mengenali lebih jauh seperti apa sains, seperti apa teknologi, sehingga ini memberikan ruang kepada mereka untuk mempelajari lebih jauh ya, yang berkaitan dengan jenjang karirnya ke depan gitu ya. Dalam konteks pendidikan kan harus seperti itu gitu. Harus siswa diperkenalkan gitu ya secara lebih jauh seperti apa sebenarnya sains itu gitu. Teknologi itu bagaimana gitu ya, agar nantinya mereka tertarik kemudian memperdalam gitu ya. Sehingga mereka bisa fokus gitu ya pada sains, mempelajari mengenai sains dan teknologi gitu, yang memang berkaitan dengan pilihan jenjang karirnya tentunya. Nah, ini beberapa karakteristik dari pendekatan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungannya. Kemudian, unsur-unsur dari pendekatan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan itu ada beberapa unsur di sini ya. Nah, ini pun harus ada gitu ketika kita menerapkan pendekatan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan hidup itu. Gitu.
Jadi sebuah pendekatan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan hidup itu dalam kegiatan pembelajarannya siswa harus dibawa secara langsung untuk mempelajari objek yang akan dipelajari. Jadi dibawa secara langsung. Berarti siswa harus mengenali permasalahan-permasalahan yang dipelajari. Gitu ya, kira-kira. Jadi tidak hanya sekedar teoritis, tapi tentunya mereka dibawa gitu untuk mengenali, gitu, mempelajari lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya, yang tentunya yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan dan juga lingkungan hidup. Nah, dalam kegiatan pembelajarannya pun mungkin saja tidak hanya di kelas konteksnya, kan gitu ya kira-kira. Bisa misalnya mereka belajar di lingkungan sekitar tentunya gitu. Dibawa secara langsung untuk mempelajari objek gitu ya, di lingkungan sekitar misalnya. Yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada itu gitu ya. Nah, jadi lingkupnya itu tidak hanya dalam kelas gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan dibawa secara langsung itu yang mempelajari permasalahan secara langsung. Ya. Artinya memang tidak secara teoritis, mereka mungkin bisa saja belajar di luar kelas, gitu, di lingkungan sekitar, gitu, tempat permasalahan tersebut muncul. Gitu. Kemudian siswa dapat merasakan secara nyata masalah-masalah yang terjadi di lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga nanti pada akhirnya siswa bisa merasakan permasalahan-permasalahan yang ada itu sebagai dampak dari penerapan teknologi, baik terhadap sosial kemasyarakatan maupun terhadap lingkungan hidup gitu. Misalnya masalah pencemaran air, ya, itu kan suatu permasalahan. Akibat dari apa? Akibat dari penerapan teknologi gitu ya. Terhadap lingkungan hidup tentunya, pencemaran air misalnya. Nah, maka ketika mereka belajar ataupun permasalahan itu diangkat dalam konteks pembelajaran, mereka harus dibawa gitu ke tempat terjadinya pencemaran air itu gitu. Di suatu sungai misalnya gitu ya. Jadi ini kan sehingga mereka bisa merasakan bagaimana ini dampaknya dari munculnya pencemaran air misalnya terhadap lingkungan hidup sekitar. Mereka bisa melihat secara nyata gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut sebagai mempelajari objek secara langsung dan juga pada akhirnya bisa merasakan secara nyata gitu ya masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Termasuk juga misalnya masalah sampah gitu. Itu kan dampak teknologi juga gitu ya. Sampah itu kan nanti bisa memberikan dampak terhadap lingkungan hidup juga terhadap sosial kemasyarakatan gitu ya. Mereka dibawa gitu ke tempat permasalahan itu muncul gitu. Sehingga bisa merasakan secara nyata gitu ya. Nah, ini konteksnya kan begini. Jadi pemecahan masalahnya itu bukan berarti mereka memecahkan masalah secara teoritis gitu ya di dalam kelas. Bisa saja mereka nanti dibawa keluar kelas gitu kan. Ini bedanya nantinya dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kemudian siswa dapat memecahkan masalah-masalah tersebut melalui suatu proses pembelajaran. Nah, pada akhirnya mereka bisa memecahkan masalah tersebut ya. Nah, jadi melatih kemampuan pemecahan masalah kan di sini gitu. Jadi perlu diingat ini ketika kita berbicara mengenai pendekatan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan hidup. Ya memang kalau pendekatan itu kan tidak ada langkah-langkah pembelajaran yang spesifik, tidak seperti model pembelajaran ya. Kalau model pembelajaran kan ada langkah-langkah spesifik. Pertama apa, kedua apa, ketiga, dan seterusnya gitu. Kalau pendekatan kan hanya muncul ciri-cirinya gitu, bahwa oh ini secara global menggunakan pendekatan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan hidup gitu. Jadi ketika kita melihat sebuah kegiatan pembelajaran menggunakan permasalahan, itu belum tentu menggunakan pendekatan sains, teknologi, masyarakat, dan lingkungan hidup gitu ya, belum tentu gitu. Tapi kemudian ketika permasalahan itu mengerucut pada permasalahan yang berkaitan dengan dampak teknologi terhadap lingkungan hidup, dampak teknologi terhadap sosial kemasyarakatan misalnya. Nah, itu kan sudah merupakan ciri dari pendekatan STML gitu ya. Misalkan mengangkat masalah pencemaran air misalnya yang diakibatkan oleh
pembuangan limbah misalnya, diangkat itu menjadi permasalahan kan yang dipelajari gitu. Sudah jelas tuh, itu menggunakan pendekatan sains teknologi masalah lingkungan hidup gitu. Kemudian siswa dibawa gitu ke tempat terjadinya pencemaran tersebut misalnya gitu ya. Dibawa. Kemudian balik lagi ke kelas, bagaimana upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut gitu. Sehingga nanti pada akhirnya dihasilkan satu solusi gitu ya. Memang pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup ini kalau secara utuh gitu ya, ini bisa diterapkan kalau di sekolah dasar itu ya. Siswa kelas tinggi lah sudah bisa sepertinya begitu ya. Menerapkan pendekatan ini gitu. Kalau kelas rendah mungkin hanya mengenal saja gitu ya bagaimana permasalahan-permasalahan itu ada di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan dampak teknologi gitu. Nah, jadi kuncinya itu adalah pada akhirnya nanti harus dihasilkan satu solusi gitu ya dalam rangka pemecahan masalah. Jadi produknya itu produk dari kegiatan pembelajarannya ketika menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup gitu. Nanti kalau modelnya makan bisa macam-macam, bisa problem based learning, project based learning juga bisa nanti ya kalau pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup itu. Tapi memang ada lagi sebenarnya yang lebih spesifik gitu ya, yang disebut sebagai model sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup. Itu lebih spesifik sebenarnya. Tapi kalau kita hanya menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup saja gitu ya, itu bisa menggunakan beragam model nantinya gitu. Ada misalnya menggunakan problem based learning bisa, project based learning juga bisa begitu. Nah, ini pada akhirnya harus dihasilkan satu solusi gitu ya. Nah, kemudian dengan cara seperti ini nanti ya, maka siswa diharapkan memiliki pemahaman terhadap dampak positif dan negatif dari sains dan teknologi. Jadi dengan konteks pembelajaran seperti ini, siswa dibawa secara langsung mempelajari objek, siswa dapat merasakan nyata masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar, kemudian siswa dapat memecahkan permasalahan tersebut. Nah, diharapkan siswa nanti bisa memahami dampak positif dan negatif dari sains dan teknologi. Kemudian siswa juga diharapkan nanti memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Ini kan kemampuan pemecahan masalah di sini. Mengambil keputusan bagaimana solusi yang terbaik dalam rangka pemecahan masalah tersebut. Nah, jadi dilatih itu kemampuan pengambilan keputusan. Termasuk juga tindakan dan keberlanjutan. Kan kaitannya ke pemecahan masalah, menghasilkan sebuah solusi. Solusi itu adalah suatu tindakan. Tindakan dan keberlanjutan yang nanti bisa diterapkan gitu ya. Ketika solusi diimplementasikan, itulah yang disebut sebagai keberlanjutan. Ya termasuk juga ketika misalnya solusi-solusi dari siswa itu diimplementasikan dalam konteks nyata gitu ya. Maka siswa sudah berkontribusi terhadap keberlanjutan dari lingkungan hidup. Ya, kan ketika terjadi pencemaran, misalnya pencemaran air gitu ya, kemudian ada solusi itu diterapkan gitu ya. Berarti kan ketika berhasil misalnya penerapan solusi tersebut, siswa telah memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan dari lingkungan hidup tersebut. Gitu. Nah, kemudian dari unsur-unsur ini pun pembelajaran itu tentunya adalah berbasis masalah, ya sudah jelas kan? Pembelajaran berbasis masalah kontekstual, ya kan? Ini berbasis masalah kontekstual. Kontekstual itu yang permasalahan-permasalahan yang paling dekat dengan mereka, yang paling mereka rasakan. Gitu. Makanya memang sebenarnya tidak semua materi pembelajaran itu bisa menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup, gitu ya. Karena memang permasalahannya harus permasalahan nyata. Gitu. Kalau misalnya di lingkungan sekitar itu tidak ada permasalahan-permasalahan yang memang berkaitan dengan dampak teknologi terhadap lingkungan hidup ataupun sosial kemasyarakatan yang tidak bisa kita angkat, gitu ya. Karena memang harus permasalahan nyata yang memang dikenali oleh mereka, gitu. Kontekstual, gitu ya.
Sehingga pembelajarannya bermakna tentunya, tidak sekedar hanya menghafal konsep. Jadi menghasilkan solusi nantinya. Mereka juga dilatih dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah gitu ya. Kemudian juga sikap, kreativitas gitu. Nah, ini ya pembelajaran bermakna gitu ya. Tidak hanya pada aspek kognitif saja begitu. Nah, ini unsur-unsur dari pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup yang memang harus ada gitu ya ketika kita menerapkan ini gitu. Baik, kita lanjutkan. Adapun mengenai tujuan dari pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup itu kurang lebih ada 3 ya. Pertama adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan, mengkontraskan sains dan teknologi, serta menghargai bagaimana sains dan teknologi itu memberikan kontribusi pada pengetahuan dan pengaruh-pengaruh baru. Nah, jadi nanti sebenarnya kegiatan pembelajaran itu adalah membandingkan, mengkontraskan gitu ya, antara bagaimana dampak dari teknologi terhadap lingkungan hidup. Sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menghubungkan gitu ya antara realitas sosial dengan topik pembelajaran dalam kelas gitu. Bisa menghubungkan seperti itu. Tidak hanya teori saja gitu. Kemudian yang kedua, memberikan contoh-contoh dari masa lalu dan sekarang mengenai perubahan-perubahan yang sangat besar dalam bidang sains dan teknologi yang dibawa masyarakat ya, berkaitan dengan pertambahan ekonomi dan proses-proses politik. Jadi siswa belajar melalui contoh-contoh. Ternyata memang sains dan teknologi itu bisa merubah semua hal. Gitu ya. Ya, baik perubahannya yang berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Gitu. Nah, karena memang kan pembelajarannya berbasis masalah gitu. Sehingga memang ini lebih dekat dengan contoh-contoh nantinya gitu. Kemudian yang ketiga, memberikan atau menawarkan pandangan global terhadap hubungan sains dan teknologi terhadap masyarakat yang menunjukkan dampaknya pada pengembangan bangsa dan ekologi bumi. Jadi mereka bisa memiliki pemahaman bahwa ternyata sains dan teknologi itu berkaitan gitu ya, ataupun memberikan dampak baik terhadap sosial kemasyarakatan maupun terhadap lingkungan hidup gitu. Nah, sehingga nanti pada akhirnya peserta didik bisa menghubungkan realitas sosial dengan topik pembelajaran dalam kelas, kemudian peserta didik mampu menggunakan berbagai jalan atau perspektif untuk mensikapi berbagai isu atau situasi yang berkembang di masyarakat berdasarkan pada pandangan ilmiah. Nah, jadi mereka memiliki perspektif ataupun sikap gitu ya terhadap isu-isu ataupun permasalahan-permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan dampak teknologi terhadap lingkungan hidup ataupun dampak teknologi terhadap sosial kemasyarakatan. Kemudian peserta didik juga mampu menjadikan dirinya sebagai warga masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial. Nah ini kan, karena nanti kan dihasilkan sebuah solusi. Solusi itu ketika diterapkan tentunya akan memberikan dampak baik terhadap perubahan lingkungan hidup maupun terhadap perubahan sosial kemasyarakatan. Inilah salah satu bentuk tanggung jawab sosial gitu. Bahwa memang siapa yang harus memperbaiki semuanya itu gitu. Kalau tidak dari diri siswa itu sendiri gitu ya. Nah, ini kan ini yang disebut sebagai tanggung jawab sosial. Jadi siswa itu harus sama-sama memikul tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, baik terhadap lingkungan hidup maupun sosial kemasyarakatan. Nah ini ya, memberikan kontribusi terhadap perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sekitar. Karena jangan lupa gitu bahwa dari pendekatan ini harus dihasilkan suatu solusi gitu ya, menghasilkan solusi. Tidak hanya apa namanya ya, sekedar
berbasis masalah saja gitu, hanya mengenal masalah, tapi harus ada solusinya yang dihasilkan oleh siswa tersebut setelah selesai kegiatan pembelajaran. Gitu. Dan solusi itu ya bisa saja nanti diimplementasikan dalam kegiatan nyata. Nah, ketika diimplementasikan, itulah yang disebut sebagai tanggung jawab sosial. Gitu ya. Nah, jadi ini beberapa tujuan dari pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup. Nah, fiturnya, gitu, tampilan dari pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup itu kurang lebih ada 5 di sini ya. Karena memang kan kalau pendekatan kan tidak memiliki langkah-langkah pembelajaran yang spesifik gitu ya. Nah, kalau model beda dengan model gitu. Kalau pendekatan kan tidak gitu. Sehingga pendekatan itu hanya bisa kita lihat dari fiturnya. Seperti apa memang fitur-fitur yang harus ditampilkan ketika kita menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup. Yang pertama, siswa mengidentifikasi masalah dari lingkungan sekitar. Nah ini ya, siswa mengidentifikasi masalah dari lingkungan sekitar. Berarti masalahnya itu memang harus masalah nyata yang ada di lingkungannya gitu. Bukan masalah dari tempat lain yang diangkat dalam kegiatan pembelajaran gitu. Jadi kalau hati-hati ini ketika kita menerapkan pendekatan ini ya, masalahnya itu jangan diambil dari tempat yang memang tidak familiar dengan siswa gitu. Justru memang masalahnya itu harus diangkat dari lingkungan sekitar siswa gitu. Bisa saja memang yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan ataupun masalah lingkungan hidup itu terjadi di sekitar lingkungan sekolah kan bisa terjadi gitu ya. Misalnya berkaitan dengan pencemaran, pembuangan limbah, pembuangan sampah misalnya, itu kan bisa di sekitar sekolah misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau ada gitu ya permasalahan seperti itu misalnya, masalah sampah di sekitar sekolah misalnya, sampah plastik dan lain sebagainya di sekitar sekolah itu bisa diangkat gitu. Jadi kuncinya adalah masalah itu dari lingkungan sekitar. Mungkin ini agak berbeda dengan problem based learning ya, pembelajaran berbasis masalah gitu. Kalau pembelajaran berbasis masalah kan masalahnya bisa dari mana saja gitu. Tapi ketika problem based learning menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup, maka masalahnya itu harus ada ataupun diangkat dari lingkungan sekitar siswa, bukan dari tempat lain. Nah ini ya, mengidentifikasi masalah dari lingkungan sekitar, serta dampaknya bagi lingkungan. Kemudian penggunaan sumber daya lokal, tuh bahan-bahannya, bahan ajarnya gitu ya. Baik berupa narasumber misalnya kalau diperlukan narasumber, berarti kan narasumbernya dari lingkungan sekitar siswa gitu ya. Misalnya yang berkaitan dengan pembuangan sampah misalnya, mereka harus melakukan wawancara, kan dibutuhkan narasumber. Masalahnya diangkat dari lingkungan sekolah misalnya begitu ya. Maka narasumbernya itu bisa diperoleh dari misalkan pedagang-pedagang yang ada di lingkungan sekolah misalnya. Demikian juga materi pembelajarannya gitu ya. Konten materi pembelajarannya itu ya harus memang diangkat dari lingkungan sekitar. Nah, dalam rangka apa? Menemukan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah gitu ya. Di dalam rangka penyelesaian masalah. Nah, baik itu misalnya dalam rangka untuk mengenali permasalahan misalnya ya, ataupun memecahkan masalah. Bagaimana upayanya? Kan memecahkan masalah kan siswa bisa bertanya kepada narasumber misalnya gitu ya. Ya gunakanlah narasumber-narasumber yang ada yang dekat dengan siswa gitu. Jangan dari narasumber yang jauh dari siswa. Fiturnya yang harus ada ini perlu diingat nih. Kemudian keterlibatan aktif siswa dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Harus student center, sudah jelas ya, kalau memang ini kan tidak bisa kita pungkiri gitu, kalau yang namanya pembelajaran berbasis masalah ya sudah jelas, itu adalah student center gitu. Siswa terlibat aktif gitu, mungkin guru hanya sebagai fasilitator saja. Tambahan waktu belajar di luar kelas, tuh ya, di dalam kelas ataupun di sekolah. Karena kan konteksnya tadi bahwa siswa itu harus dibawa ke objeknya secara langsung.
siswa harus memahami masalah secara langsung gitu ya. Pencemaran air ya dibawa ke tempat terjadinya pencemaran air gitu ya. Berarti kan harus ada tambahan waktu. Belajar di luar kelas misalnya. Di dalam kelas ataupun di sekolah gitu ya. Bisa saja kita ketika menerapkan pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup itu gitu ya. Kalau misalnya membutuhkan waktu yang cukup lama ya menggunakan project based learning bisa gitu ya. Kan kalau project based learning itu dalam rentang waktu tertentu gitu. Ya, bisa selesai gitu ya kegiatan pembelajarannya gitu. Jadi memang kadang-kadang ketika kita menerapkan pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup itu diperlukan tambahan waktu gitu. Untuk belajar di luar kelas, di dalam kelas ataupun di sekolah. Kemudian fokus atas dampak dari sains dan teknologi pada setiap siswa. Nah ini fokusnya itu pada dampaknya ya. Dampak sains dan teknologi. Entah itu misalnya dampak positifnya ataupun dampak negatifnya misalnya. Sains dan teknologi gitu ya. Nah ini. Jadi fitur-fitur dasar ini ya minimal harus tergambarkan gitu ya dalam kegiatan pembelajaran gitu. Nanti mungkin kita bisa membandingkan yang seperti apa sih RPP yang menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup dengan RPP yang bukan menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup gitu ya. Nah, kita bisa membandingkan itu gitu. Ya kita lihat saja fitur-fitur dasarnya sudah ada atau tidak gitu ya. Nanti mungkin di minggu depan ketika kita berbicara model pembelajaran ya kita coba membandingkan ya bagaimana RPP yang menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup. Nah, ini fitur dasarnya yang harus muncul. Kemudian, landasan pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup itu ada 3, gitu ya. Yang pertama, adanya keterkaitan sains, teknologi, dan masyarakat. Nah, ya kan? Berarti pembelajarannya harus berbasis masalah, gitu. Bagaimana mungkin kita bisa memahami ada keterkaitan antara sains, teknologi, masyarakat dan lingkungan hidup gitu ya. Kalau pembelajaran itu tidak berbasis masalah. Ini kuncinya bahwa pembelajarannya harus berbasis masalah. Kuncinya ya. Karena kita nanti bisa mengaitkan gitu antara sains teknologi dan masyarakat dengan lingkungan hidup misalnya. Nah, kemudian proses pembelajarannya menganut pandangan konstruktivis yang menggambarkan bahwa siswa membentuk atau membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan. Ini. Jadi pembelajaran itu berfokus pada aktivitas siswa. Ya. Student center sudah jelas ya ini. Konstruktivis mengkonstruksi pengetahuan. Gitu. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja. Semua konsep itu nanti pada akhirnya ditemukan sendiri oleh siswa. Jadi mereka membangun pengetahuan sendiri, mereka mendapatkan konsep, konsepnya itu tidak diberikan oleh guru gitu ya. Kan konstruktivis kan begitu. Tapi ditemukan sendiri oleh mereka, mereka juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan dan juga menghasilkan solusi. Itu hasil akhirnya seperti itu gitu ya. Nah, prosesnya itu ya melalui konstruktivisme itu gitu. Jadi tetap saja belajar konsep ya, tetap belajar konsep di sini. Karena setiap kegiatan pembelajaran pasti belajar konsep. Walaupun memang basisnya itu ke permasalahan gitu. Tetap belajar konsep. Nanti ketika mereka berupaya untuk menyelesaikan masalah, mereka menemukan konsep-konsep apa yang memang terkait di situ gitu ya. Yang dipelajari yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ini. Kemudian pengajarannya terkandung 5 ranah ataupun domain. Yang pertama adalah misal domain pengetahuan atau ranah pengetahuan. Sudah jelas ya, setiap kegiatan pembelajaran itu pasti ya, ranahnya itu ada ranah pengetahuan gitu, atau domain pengetahuan. Kemudian sikap. Ya. Melatih sikap di sini, bahwa kegiatan pembelajaran itu harus melatih sikap. Gitu. Proses, kreativitas, hubungan, dan aplikasi. Nah, sekarang kita bahas kelima ini ya. Nah, ranah pengetahuan ini fokus pada muatan sainsnya.
pada materinya ya. Tetapkan dalam kegiatan pembelajarannya, walaupun itu berbasis masalah, tetap saja mereka itu belajar konsep gitu. Karena memang kuncinya di situ dulu gitu, kuncinya itu gitu. Belajar konsep kuncinya kan, agar sesuai dengan kurikulumnya tentunya gitu. Jadi bukan hanya memecahkan masalah, bukan hanya menghasilkan solusi, bukan, tapi mereka juga belajar konsep gitu. Cuma nanti belajar konsepnya itu melalui upaya pemecahan masalah gitu. Di mana di sini disebutkan bahwa ranah pengetahuan itu fokus pada muatan sainsnya gitu, yang meliputi fakta, prinsip, penjelasan, teori ataupun hukum-hukum gitu ya. Nah, ini kan jenis-jenis materi. Jenis materi fakta, jenis materi prinsip, teori, hukum gitu ya kira-kira. Nah, jadi ini ditemukan sendiri nanti oleh mereka. Bukan diberikan oleh guru gitu ya. Tapi mereka menemukan sendiri karena prinsipnya kan konstruktivis tadi gitu. Kemudian ranah proses. Proses memperoleh pengetahuan ataupun keterampilan proses. Pembelajaran menekankan pada penerapan keterampilan proses. Nah, ini yang tidak mungkin bisa diperoleh ketika mereka belajar teori. Jadi ketika siswa belajar secara teoris menggunakan metode ceramah ataupun tanya jawab, tidak akan dapat yang namanya ranah proses. Gitu. Bagaimana mungkin mereka melatih keterampilan proses, mengobservasi, mengidentifikasi misalnya gitu ya, ataupun misalnya metode ilmiah misalnya gitu ya. Nah, bagaimana merumuskan masalah, bagaimana menyusun hipotesis, ya tidak akan mungkin kalau melalui metode ceramah dan tanya jawab begitu ya. Tapi melalui pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup, maka diberikan ruang gitu. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti ceramah dan tanya jawab itu tidak digunakan. Tetap digunakan di sini gitu. Kan di kegiatan awal pasti ada penjelasan konsep dulu dari guru gitu tentunya ya kira-kira. Nah, tapi melalui pendekatan ini jangan lupa bahwa pendekatan ini harus memberikan ruang gitu ya. Agar siswa itu bisa mengembangkan keterampilan prosesnya. Ini jangan lupa di sini. Kemudian aplikasi, penerapan konsep dan keterampilan-keterampilan dalam memecahkan masalah sehari-hari. Nah, ini makanya pembelajarannya harus pembelajaran berbasis masalah gitu. Kan sebenarnya kalau hanya sekedar keterampilan proses saja, tidak mesti pembelajaran berbasis masalah nyata gitu ya. Nah, bisa saja misalnya melalui metode eksperimen kan bisa seperti itu gitu. Tapi di sini ada yang disebut sebagai ranah aplikasi, memecahkan masalah sehari-hari. Nah, ini kuncinya kan di situ gitu ya. Jadi nanti pada akhirnya mereka menghasilkan satu solusi gitu. Ketika mereka menghasilkan sebuah solusi terhadap permasalahan, berarti itu sudah menggambarkan kegiatan pembelajaran itu mencakup ranah aplikasi gitu. Bedanya di situ gitu ya. Nanti bisa kita lihat gitu. Jadi memecahkan masalah sehari-hari, menghasilkan satu solusi gitu. Penyelesaian masalah. Masalah yang mana nih? Masalah yang diangkat dari kehidupan nyata mereka di lingkungan sekitar gitu. Jangan lupa juga itu nanti gitu ya. Kalau masalahnya itu bukan permasalahan yang memang ada di lingkungannya, tidak bisa disebut sebagai pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup. Gitu ya. Mungkin itu pendekatan yang lain gitu ya. Nah, tapi ciri dari pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup itu mereka bisa menghasilkan solusi terhadap permasalahan yang memang ada di sekitar mereka. Nah, ini ya, ranah aplikasi jangan lupa ini. Kemudian ranah kreativitas. Melatih kreativitas siswa dalam pembelajaran tentunya ya. Karena ketika mereka diberikan kebebasan, bagaimana cara untuk mengumpulkan data, bagaimana cara untuk memperoleh informasi gitu dalam rangka menyelesaikan masalah ya. Itu sebenarnya terbuka ruang untuk kreativitas. Memang kreativitas tidak hanya dilakukan dengan ataupun bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan ini, tidak. Bisa juga dengan cara-cara yang lain gitu ya. Tapi dengan menggunakan pendekatan ini, di samping nanti mereka itu bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga dilatih kreativitasnya gitu ya. Kemudian jangan lupa juga ranah sikap, pengembangan sikap-sikap positif terhadap sains. Gitu ya.
Nah, termasuk juga sikap-sikap terhadap dampak-dampak dari penerapan teknologi tentunya, gitu ya. Jadi terbuka ruang di sini dua hal, kreativitas dan sikap. Kreativitas dan sikap tidak hanya bisa dilakukan melalui pendekatan ini, tapi juga bisa melalui pendekatan-pendekatan yang lain yang sejenis misalnya. Tetapi aplikasi ini hanya bisa dilakukan melalui pendekatan ini. Ya. Aplikasi dalam konteks ini kan yang berkaitan dengan penerapan konsep dan keterampilan dalam memecahkan masalah sehari-hari, masalah kontekstual tentunya ya. Ini kan kuncinya di sini. Kalau kita belajar pengetahuan kan bisa, tidak menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat lingkungan hidup bisa. Proses juga bisa, inquiry misalnya gitu ya, inquiry tapi tidak menggunakan pendekatan STML gitu, bisa proses di situ, kreativitas juga bisa, sikap juga bisa. Tapi kalau aplikasi hanya bisa menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup gitu ya. Nah ini kuncinya kan di sini. Gitu. 5 hal ini harus ada nanti ini, harus tergambarkan dalam kegiatan pembelajarannya. Nanti kalau ada RPP-nya kita bisa lihat tuh. Apakah ada ranah pengetahuannya di situ? Apakah ada ranah prosesnya? Apakah ada ranah aplikasinya? Apakah ada ranah kreativitasnya? Apakah ada ranah sikapnya? Gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian, ada 7 prinsip dari penerapan pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ini pun harus tergambarkan ketika kita menggunakan pendekatan ini dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah peserta didik melakukan identifikasi terhadap persoalan dan dampak yang ditimbulkan dari persoalan tersebut yang muncul di sekitar lingkungannya. Nah ini ya, ini kan mirip dengan unsur-unsurnya tadi gitu ya, bahwa mereka harus mengidentifikasi persoalan, tidak hanya mengidentifikasi persoalannya, tapi mengidentifikasi juga dampaknya, dampaknya dari permasalahan tersebut. Permasalahan yang mana? Yang ada di sekitar lingkungannya, gitu ya. Ini prinsip ini tidak boleh dihilangkan, gitu. Bahwa ketika kita merancang kegiatan pembelajaran menggunakan STML, maka harus berbasis masalah. Kegiatan pembelajarannya nanti mereka mengidentifikasi masalah. Masalah yang mana? Masalah yang ada di sekitar mereka, gitu ya. Kemudian menggunakan sumber daya lokal untuk mencari informasi yang dapat digunakan dalam penyelesaian persoalan yang telah berhasil diidentifikasi. Nah, sumber-sumber daya lokal, misalnya dibutuhkan wawancara ya, sebagai narasumber, ya dicari narasumber-narasumber yang ada di sekitar mereka, gitu ya. Tidak perlu jauh-jauh kan gitu ya kira-kira. Salah satu contohnya. Kalau konteks materi sudah jelas, materinya kan memang materi yang dekat dengan mereka gitu ya. Nah, ini sumber daya lokal, jangan lupa ini nanti ini. Kemudian memfokuskan pembelajaran pada akibat yang ditimbulkan oleh sains dan teknologi bagi peserta didik. Nah, dampaknya berarti ya. Lebih spesifik lagi ada dampak negatif gitu ya, karena kan dampak negatif itu memunculkan permasalahan gitu. Maka memang permasalahan itu adalah permasalahan-permasalahan yang memang dirasakan oleh mereka. Nah, kita lihat nomor 3 ini kan, ya kan, dampak yang ditimbulkan oleh sains dan teknologi bagi peserta didik, berarti yang mereka rasakan gitu. Kan ada kuncinya di sini, bagi peserta didik tuh. Kalau yang namanya bagi peserta didik, berarti mereka merasakan dampaknya itu gitu. Maka kita harus mengangkat permasalahan-permasalahan dalam pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup ini adalah permasalahan-permasalahan yang mereka rasakan gitu. Ya, misalnya apa namanya ya, timbunan sampah misalnya itu kan masalah gitu ya. Mereka merasakan gitu. Misalkan di satu sekolah gitu ya. Sudah terlalu banyak sampah tuh misalnya begitu ya, berceceran misalkan di mana di halaman sekolah ataupun misalnya di sekitar lingkungan mereka gitu. Mereka merasakan itu gitu. Itu bisa diangkat nanti ya, berkaitan dengan apa namanya? Masalah sampah misalnya ataupun masalah pencemaran air misalnya gitu ya. Mereka harus bisa merasakan itu gitu. Fokusnya ke situ gitu.
Makanya permasalahannya itu adalah permasalahan yang dekat dengan mereka gitu. Tidak boleh permasalahan di luar itu gitu. Itu kan salah satu ciri khasnya gitu. Ya kalau misalkan permasalahannya itu permasalahan apa saja bebas gitu. Itu namanya bukan pendekatan sains teknologi masyarakat lingkungan hidup gitu ya. Nah, bedanya kan di situ. Kemudian pandangan bahwa pemahaman sebentar. Sebentar ya, ini ada masalah saya ini lagi. Share screen lagi. Nah, baik. Kita lanjutkan ya tadi sampai di slide ini. Sebentar ya para mahasiswa. Nah, ini ya. Nah, sini. Kita ada di sini nih. Nah jadi pandangan bahwa pemahaman terhadap konten sains itu lebih berharga daripada sekedar mampu mengerjakan soal. Jadi memang artinya bahwa ketika siswa belajar sains itu tidak hanya sekedar mereka hafal materi, hafal konsep, tapi lebih jauh dari itu gitu ya. Bahwa yang lebih berharga itu tidak hanya sekedar itu gitu. Yang lebih berharga itu adalah bagaimana mereka bisa menghasilkan solusi-solusi yang terbaik gitu ya, dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar lingkungannya. Itu kan yang memang diperlukan gitu ya. Nah ini yang keempat. Kemudian yang kelima, adanya penekanan kepada keterampilan proses yang dapat digunakan peserta didik untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Gitu ya. Jadi penekanan pada keterampilan proses. Nah, ini kuncinya ya. Menekankan pada keterampilan proses, di mana nanti keterampilan proses itu bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan mereka gitu. Nah, kemudian yang keenam ya, adanya penekanan pada kesadaran berkarir ya, terutama karir yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Nah, secara tidak langsung ini sebenarnya memperkenalkan nantinya. Memperkenalkan seperti apa sih sains itu, seperti apa teknologi itu gitu ya. Diperkenalkan. Nah, gitu ya. Sehingga nanti ini bisa menimbulkan keinginan ataupun motivasi bagi para siswa ini untuk lebih jauh mempelajari sains dan teknologi gitu. Kemudian yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman tentang aturan hidup bermasyarakat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah diidentifikasi. Nah, ini ya. Jadi mereka melalui pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup ini ya, diberikan pengalaman tentang bagaimana caranya hidup bermasyarakat gitu ya. Ya, secara tidak langsung kan nanti seperti itu. Baik, kunci dari penerapan pendekatan sebentar, ini. Baik, kita lanjutkan. Kunci dari penerapan pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup itu sebenarnya ini yang perlu dipahami gitu ya, bahwa pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup itu pembelajaran berbasis masalah. Sudah jelas ya kuncinya ini gitu. Bahwa pembelajarannya adalah pembelajaran berbasis masalah. Kemudian masalah nyata diambil dari kondisi lingkungan sekitar. Nah, ini kan kuncinya. Jadi tidak hanya sekedar permasalahan saja gitu, tapi masalah itu memang harus memang masalah nyata gitu yang diambil dari lingkungan sekitar yang dikenali oleh mereka gitu. Bisa berupa masalah yang berkaitan dengan kemasyarakatan ataupun lingkungan hidup gitu.
Kemudian pembelajaran menggunakan prinsip konstruktivis. Pembelajaran memberikan ruang untuk melatih kreativitas. Sudah jelas ya, melatih keterampilan proses. Sehingga nanti dari pendekatan ini kita bisa menggunakan beragam model pembelajaran yang sesuai. Bisa model pembelajaran inquiry, problem based learning, project based learning, cooperative learning, ataupun model pembelajaran sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup. Nah, ini yang merah ini nanti kita pelajari pada sesi berikutnya ya. Nah, tapi ketika kita menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat dan lingkungan hidup itu, kita bisa menggunakan model inquiry bisa. Mengapa inquiry? Inquiry itu berbasis masalah gitu. Masalahnya bisa apa saja kalau inquiry ya. Demikian juga based learning, problem based learning, itu pun berbasis masalah. Masalahnya bisa apa saja gitu. Project based learning juga berbasis masalah. Cooperative learning juga bisa berbasis masalah gitu ya. Masalahnya bisa apa saja tentunya. Kemudian konstruktivis, inquiry konstruktivis, kemudian juga problem based learning konstruktivis, project based learning juga konstruktivis, cooperative learning juga konstruktivis gitu ya. Nah, apakah model pembelajaran inquiry, problem based learning, project based learning ataupun cooperative learning itu melatih kreativitas dan proses? Sudah jelas ya, melatih kreativitas dan juga melatih keterampilan proses. Nah, baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada para mahasiswa semua sudah ikut bergabung dalam kajian perkuliahan pada hari ini. Saya akhiri saja untuk perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.